Jangan kaget begitu Intan, Bapak cuma Jangan bercanda kok. begitu Pak, kalau masyarakat tahu nanti bisa salah paham. Raka itu nggak bisa mikir jauh. Bapak kasihan sama kamu, mending kamu di rumah aja. Nggak bisa Pak, saya akan berhenti kerja kalau saya hamil. Kenapa kamu cerita ke Lucy nggak ke aku aja? Aku takut kamu nggak percaya Mas. Bapak nggak mungkin kayak gitu. Kalau kamu nggak percaya, udah kamu buktikan sendiri. Intan tidak pernah menyangka bahwa hidupnya akan berubah hanya karena satu apel merah yang mengilap. Pagi itu, udara pada larang masih dingin ketika ia melangkah masuk ke area pabrik tekstil tempatnya bekerja. Deru mesin, bau kain yang baru dicelup, dan suara peluit keamanan sudah menjadi rutinitas yang akrab baginya sejak 2 tahun terakhir. Di sanalah ia bertemu Raka, laki-laki sederhana, bertubuh tinggi, dengan senyum tenang yang selalu berhasil membuat Intan merasa aman. Mereka bekerja di divisi yang berbeda, namun jam istirahat sering mempertemukan mereka di kantin belakang. Raka biasanya datang membawa 2 gelas teh manis hangat atau sebungkus gorengan. Dari obrolan ringan tentang target produksi hingga mimpi-mimpi kecil tentang masa depan, benih cinta tumbuh tanpa dipaksakan. Intan menyukai Raka karena sikapnya yang lembut dan tidak banyak menuntut. Bersamanya, Intan merasa dihargai sebagai perempuan, bukan sekadar wajah cantik di antara ratusan pekerja pabrik. Hubungan mereka berjalan hampir setahun ketika Raka mulai mengajak Intan bertemu dengan ayahnya. "Bapak tinggal sendirian," kata Raka suatu sore, nada suaranya terdengar biasa saja. "Aku pengin kamu kenal, biar nanti nggak kaget kalau sudah lebih serius." Intan sempat ragu. Bukan karena takut bertemu calon mertua, melainkan karena ia tahu pertemuan pertama seringkali menentukan banyak hal. Namun, melihat sorot mata Raka yang penuh harap, ia mengangguk. Ia tak ingin menjadi perempuan yang terlihat menjauh dari keluarga pasangannya sendiri. Rumah Pak Nazar berada tak jauh dari kota, sebuah rumah besar peninggalan masa jayanya. Halaman depannya luas, dengan kolam ikan kecil di samping teras. Ketika Intan dan Raka tiba, Pak Nazar sudah menunggu sambil membawa pancing dan ember kecil. Usianya sekitar 50 tahun, rambutnya mulai memutih, tetapi tubuhnya masih tegap. Senyumnya lebar, terlalu lebar menurut Intan, seolah sedang menilai sesuatu yang menarik di hadapannya. "Ini Intan, Pak," ujar Raka memperkenalkan. "Yang sering aku ceritakan." Pak Nazar menatap Intan dari ujung rambut sampai kaki tanpa berusaha menyamarkannya. Tatapan itu membuat Intan menahan napas. Ia membalas dengan senyum sopan, mencoba mengusir rasa tidak nyaman yang tiba-tiba merayap di dadanya. "Cantik ya, Raka," kata Pak Nazar sambil terkekeh. "Pantesan kamu betah kerja lembur." Ucapan itu terdengar seperti gurauan, tetapi Intan merasakan sesuatu yang ganjil. Raka hanya tertawa kecil, menganggapnya candaan biasa. Mereka duduk di teras, menikmati teh hangat. Pak Nazar bercerita panjang lebar tentang hobinya memancing, tentang ikan-ikan besar yang pernah ia dapatkan, juga tentang hidupnya setelah istrinya pergi bertahun-tahun lalu. Saat Intan bangkit untuk membantu mengambil camilan di dalam rumah, Pak Nazar ikut berdiri. Ia menyerahkan sebuah apel merah ke tangan Intan. "Biar tetap segar," katanya. Jari-jari mereka bersentuhan sesaat, dan Intan merasakan sentuhan itu terlalu lama untuk sekadar memberi buah. Ada getar aneh yang membuat tengkuknya merinding. Sepanjang sore itu, Pak Nazar beberapa kali melontarkan pujian yang menurut Intan berlebihan, tentang kulitnya yang bersih, tentang tubuhnya yang ramping. Semua dibungkus dalam nada bercanda, seolah tidak ada yang salah. Namun, setiap kali Raka lengah, tatapan Pak Nazar kembali menusuk, membuat Intan gelisah. Dalam perjalanan pulang, Intan mencoba menepis perasaan tidak enak itu. Ia menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu sensitif. Mungkin Pak Nazar hanya pria tua kesepian yang tidak pandai menjaga ucapan. Raka tampak bahagia, bercerita tentang rencananya memancing bersama ayahnya minggu depan. Intan memilih diam, menyimpan keganjilan itu sendiri. Namun, malam itu, ketika Intan memandang apel merah yang dibawanya pulang dan tergeletak di meja dapur, rasa merinding itu kembali. Ia tidak tahu mengapa benda sederhana itu membuat dadanya sesak. Seolah ada firasat halus yang berbisik bahwa pertemuan pertama itu bukan sekadar perkenalan biasa, melainkan awal dari sesuatu yang kelak akan mengusik ketenangannya. Intan menutup mata, mencoba menenangkan diri. Ia belum tahu bahwa senyum lebar Pak Nazar, tatapan yang terlalu lama, dan apel merah itu akan menjadi ingatan yang terus menghantuinya. Dan bahwa di balik kesederhanaan cintanya dengan Raka, sebuah bayangan gelap perlahan mulai merayap masuk ke dalam hidupnya. Namun saat hari pernikahan itu tiba, Intan sama sekali tidak merasakan firasat buruk apapun. Yang ada hanya degup jantung yang tak henti-hentinya berpacu, bercampur bahagia dan gugup. Gaun putih sederhana membalut tubuhnya, membuatnya tampak anggun tanpa perlu berlebihan.
Senyum Raka yang menunggunya di pelaminan, seolah menghapus semua kegelisahan yang pernah singgah di benaknya. Akad nikah berlangsung hikmat. Suara Raka saat mengucap ijab kabul terdengar mantap, tanpa ragu. Hanya dalam satu tarikan napas, status mereka berubah. Dari sepasang kekasih menjadi suami istri yang sah. Intan menitikkan air mata haru ketika Raka menggenggam tangannya, membisikkan janji untuk menjaga dan melindunginya seumur hidup. Tepuk tangan dan doa dari keluarga serta kerabat mengiringi momen sakral itu, membuat Intan merasa menjadi perempuan paling beruntung di dunia. Pak Nazar tampak paling bersemangat di antara tamu yang hadir. Ia mondar-mandir menyambut undangan, sesekali tertawa keras sambil menepuk bahu Raka. Kepada Intan, ia berkali-kali mengucapkan selamat, memuji kecantikannya sebagai pengantin. Sekarang resmi jadi milik keluarga kita, katanya sambil tersenyum lebar. Intan membalas dengan anggukan sopan, meski entah mengapa dada kirinya terasa sedikit sesak. Setelah resepsi usai, Intan resmi diboyong ke rumah besar keluarga Raka. Rumah itu berdiri kokoh dengan dinding tebal dan halaman luas, jauh lebih megah dari rumah orang tua Intan. Di sanalah Raka tumbuh besar, hanya bersama ayahnya sejak ibunya pergi meninggalkan mereka ketika Raka masih berusia 7 tahun. Intan pernah mendengar kisah itu dari Raka, tentang seorang ibu yang memilih pergi tanpa pernah kembali, meninggalkan luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Sebagai pengantin baru, Intan mencoba menyesuaikan diri. Ia menata kamarnya bersama Raka, menaruh foto pernikahan di meja kecil dekat jendela. Setiap sudut rumah terasa asing sekaligus menantang. Namun Raka selalu berada di sisinya, membantu, menenangkan, membuat Intan merasa tidak sendirian. Malam-malam pertama mereka diisi dengan obrolan ringan dan tawa kecil, meski kelelahan sering membuat keduanya tertidur sebelum sempat berbincang panjang. Pak Nazar menunjukkan sisi lain dirinya sebagai mertua yang royal. Ia tidak segan memberikan uang belanja lebih, membelikan perabot baru, bahkan sesekali menanyakan kebutuhan Intan dengan nada seolah penuh perhatian. Kalau kurang apa-apa bilang saja, ucapnya suatu pagi. Kamu sekarang anak saya juga. Kata-kata itu terdengar hangat, membuat Intan berusaha menyingkirkan ingatan tentang apel merah dan tatapan ganjil di masa lalu. Hari-hari awal pernikahan terasa seperti mimpi indah. Intan tetap bekerja di pabrik tekstil, Raka mengantarnya setiap pagi sebelum mereka berangkat bersama. Sore hari, Intan pulang lebih dulu dan mulai mengurus rumah. Ia ingin menjadi istri yang baik, menantu yang patuh. Pak Nazar sering memuji masakannya, memanggilnya rajin dan cekatan. Semua tampak berjalan sebagaimana mestinya. Namun, di balik suasana yang terlihat harmonis, Intan perlahan menyadari bahwa rumah besar itu menyimpan kesunyian yang berbeda. Raka sering sibuk bekerja, sementara Pak Nazar lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Kadang-kadang, saat Intan beraktivitas sendirian, ia merasa seolah sedang diawasi. Ketika ia menoleh, Pak Nazar selalu punya alasan, mencari air minum, lewat ke dapur, atau sekadar bertanya hal sepele. Intan kembali menyalahkan perasaannya sendiri. Ia tidak ingin merusak kebahagiaan yang baru saja diraihnya dengan prasangka. Bukankah semua mertua ingin dekat dengan menantunya? Bukankah perhatian itu wajar? Intan mencoba meyakinkan dirinya, meski setiap kali ia mengingat senyum Pak Nazar yang terlalu lama tertahan, hatinya kembali berdebar tidak menentu. Di hadapan Raka, Intan hanya menunjukkan wajah bahagia. Ia tidak ingin suaminya terbebani oleh kegelisahan yang bahkan ia sendiri belum mampu menjelaskannya. Baginya, pernikahan ini adalah awal hidup baru, hidup yang ingin ia jalani dengan penuh rasa syukur. Ia belum tahu bahwa ketenangan itu hanyalah lapisan tipis, dan bahwa di rumah besar yang tampak ramah itu, ujian pertamanya sebagai seorang istri sedang menunggu waktu untuk menampakkan diri. Ucapan itu seolah menemukan wujudnya beberapa hari setelah mereka resmi menjadi suami istri. Pagi itu, Intan dan Raka memutuskan membuka kado pernikahan yang sejak resepsi belum sempat mereka sentuh. Kotak-kotak berwarna tersusun rapi di ruang tengah, sebagian besar masih terikat pita dan kartu ucapan. Mereka membuka satu persatu dengan suasana ringan. Ada seperangkat alat makan, sprei baru, jam dinding, hingga peralatan dapur yang membuat Intan tersenyum puas. Raka tertawa ketika menemukan setrika uap yang sama persis dengan milik ayahnya. Lumayan, nggak perlu beli lagi, katanya santai. Intan ikut tertawa, merasa hangat melihat kebersamaan sederhana itu. Hingga akhirnya, tangan Raka berhenti pada sebuah kotak yang berbeda. Ukurannya tidak terlalu besar, tetapi terbungkus sangat rapi, berlapis-lapis kertas kado dengan pita hitam yang diikat kuat. Tidak ada nama pengirim di bagian luar. Intan mengernyit. "Ini dari siapa?" tanyanya. Raka mengangkat bahu, lalu mulai membuka lapisan pertama, kedua, hingga ketiga. Di dalamnya masih ada kotak lain, lebih kecil,
juga tanpa kartu. Ketika kotak terakhir terbuka, udara di ruangan itu seolah mengeras. Tergeletak di dalamnya sepotong pakaian dinas berpotongan mencolok, bahan tipis, warna gelap, lengkap dengan aksesorinya. Intan terdiam, wajahnya memucat. Ia merasa pipinya panas, bukan karena malu, melainkan karena kaget dan tidak nyaman. "Ini, apa?" Suaranya nyaris berbisik. Raka mengambilnya, menatap lama dengan rahang mengeras. Di bawah pakaian itu, terselip sepucuk surat yang dilipat rapi. Kertasnya wangi, tulisannya rapi, seolah disiapkan dengan penuh perhitungan. Raka membuka dan membacanya. Alisnya berkerut, lalu tatapannya berubah tajam. Ia membaca ulang, kali ini lebih lambat, seakan mencari makna tersembunyi di setiap kalimat. Isi surat itu tidak panjang, tetapi cukup untuk menusuk. Kata-katanya bernada menyindir, menyebut tentang peran seorang istri, dan kewajiban melayani suami dengan sepenuh hati. Di bagian akhir, tertulis kalimat yang membuat dada Intan berdegup kencang. Seolah-olah pengirim tahu rahasia, seolah Intan masih menjalin hubungan dengan laki-laki lain di luar pernikahan. "Apa maksudnya ini, Tan?" Suara Raka rendah, dingin. Ia menatap Intan, bukan dengan lembut seperti biasanya. Intan terperanjat. "Aku nggak tahu, Kak. Sumpah, aku nggak pernah." Ucapannya terpotong ketika Raka meletakkan surat itu di meja dengan keras. "Pakaian seperti ini nggak mungkin dikirim orang sembarangan," kata Raka. "Kalau bukan dari seseorang yang kenal dekat, lalu dari siapa?" Nada curiganya membuat Intan tercekat. Ia merasa dituduh tanpa sempat membela diri. "Aku nggak punya mantan yang masih menghubungiku," katanya lirih. "Sejak sama kamu, aku jaga semuanya." Raka mondar-mandir, mengusap wajahnya. "Tapi surat ini seolah tahu banyak hal. Seolah, kamu masih berhubungan dengan seseorang." Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari yang Raka sadari. Air mata Intan menggenang. Ia merasa sendirian, berdiri di antara tumpukan kado yang tadi membawa tawa, kini berubah menjadi sumber pertengkaran pertama mereka sebagai pasangan suami istri. Intan mencoba menjelaskan, suaranya bergetar. Ia bersumpah tidak pernah memesan, menerima, apalagi meminta hal seperti itu. Ia bahkan tidak tahu pakaian itu ada. Namun kecurigaan telah terlanjur menyelinap di benak Raka. Ia teringat obrolan di pabrik, tatapan orang-orang, dan kini, sebuah hadiah misterius yang datang tanpa nama. Di sudut ruangan, pintu menuju dapur terbuka sedikit. Pak Nazar berdiri di sana, pura-pura menuang air minum. Dari balik celah itu, senyum tipis terukir di wajahnya, senyum yang sama seperti saat ia menyerahkan apel merah pada pertemuan pertama. Tak ada yang menyadari kehadirannya. Tak ada yang tahu bahwa kotak berlapis-lapis itu bukan sekadar hadiah, melainkan pemantik. Pertengkaran itu berakhir tanpa solusi. Raka menyimpan pakaian dan surat itu di dalam lemari, menutupnya seolah masalah ikut terkunci. Intan masuk ke kamar dengan dada sesak, air matanya jatuh perlahan. Ia tidak mengerti mengapa kebahagiaan yang baru diraihnya bisa goyah oleh sesuatu yang tidak pernah ia lakukan. Malam itu, rumah besar terasa lebih sunyi dari biasanya. Dan di balik kesunyian itu, Intan mulai menyadari bahwa ada tangan-tangan tak terlihat yang sengaja mengusik ketenangannya, tangan yang ingin melihat pernikahannya retak, perlahan tapi pasti. Malam itu, kamar pengantin yang seharusnya menjadi saksi kebahagiaan justru dipenuhi udara dingin yang menyesakan. Lampu temaram menyinari ranjang yang masih rapi, spray putih belum terlipat, seolah ikut menunggu sesuatu yang tak kunjung terjadi. Intan duduk di tepi ranjang dengan bahu gemetar, sementara Raka berdiri membelakangi jendela, menatap keluar tanpa benar-benar melihat apapun. Keheningan di antara mereka terasa lebih menyakitkan daripada pertengkaran itu sendiri. Surat dan pakaian yang ditemukan siang tadi seperti bayangan hitam yang terus bergelayut di kepala Raka. Setiap kali ia menatap Intan, keraguan kembali muncul. Bukan karena ia ingin curiga, tetapi karena benaknya dipaksa menerima sesuatu yang terasa ganjil dan tidak masuk akal. "Aku cuma butuh waktu," kata Raka akhirnya, suaranya datar. "Aku pengin tenang dulu." Intan menunduk. Dadanya terasa nyeri, bukan hanya karena tuduhan yang belum sepenuhnya terhapus, tetapi karena ia menyadari satu hal pahit. Malam pertama mereka telah dicuri, bahkan sebelum benar-benar dimulai. "Kalau itu maumu," jawabnya pelan. Tidak ada air mata yang jatuh, hanya rasa kosong yang mengendap. Mereka sepakat tidur terpisah malam itu. Raka memilih kamar kecil di samping ruang kerja ayahnya, sementara Intan tetap di kamar pengantin seorang diri. Ketika pintu tertutup, Intan akhirnya membiarkan air mata mengalir. Ia memeluk bantal, menatap langit-langit, bertanya-tanya bagaimana kebahagiaan bisa berubah rapuh dalam hitungan jam. Di luar kamar,
Langkah kaki terdengar pelan. Pak Nazar berhenti sejenak di depan pintu, memastikan suasana sunyi. Dari balik pintu yang tertutup rapat, terdengar isak tertahan. Senyum tipis mengembang di wajahnya, senyum yang penuh kepuasan. Ia melangkah menjauh, menuju kamarnya sendiri, membawa perasaan menang yang tidak pernah ia akui secara terbuka. Pagi datang dengan canggung. Intan bangun lebih awal, menyiapkan sarapan seperti biasa. Ia berusaha bersikap normal, menyembunyikan bekas tangis di balik senyum tipis. Raka keluar dari kamar lain dengan wajah letih, menyapa singkat tanpa menatap mata istrinya terlalu lama. Tidak ada pelukan, tidak ada candaan kecil seperti hari-hari sebelumnya. Pak Nazar bergabung di meja makan dengan sikap ceria. Pengantin baru harusnya kelihatan segar, katanya sambil tertawa ringan. Jangan kebanyakan begadang. Ucapannya terdengar seperti nasihat, tetapi Intan merasakan sesuatu yang menusuk di baliknya. Ia hanya mengangguk, memilih fokus pada piring di depannya. Hari itu berlalu dengan perasaan ganjil. Di tempat kerja, Intan lebih banyak melamun. Raka pun tampak berbeda. Diam, sibuk dengan pikirannya sendiri. Jarak yang tercipta di antara mereka bukan jarak fisik, melainkan jarak yang dibangun oleh kecurigaan dan ketidakjelasan. Malam berikutnya pun tak jauh berbeda. Raka masih memilih kamar terpisah dengan alasan ingin menenangkan pikiran. Intan tidak memaksa. Ia tahu, memaksa hanya akan memperlebar luka. Namun, di balik kesabarannya, ada ketakutan yang perlahan tumbuh. Bagaimana jika jarak ini menjadi kebiasaan? Di sudut rumah, seseorang menikmati hasilnya. Pak Nazar mulai memahami betapa mudahnya menggoyahkan sesuatu yang tampak kuat dari luar. Ia tidak perlu melakukan banyak hal, cukup menabur benih curiga, dan sisanya akan tumbuh sendiri. Setiap kali melihat Intan berjalan dengan kepala tertunduk, ada kepuasan sunyi yang menghangatkan dadanya. Intan mulai menyadari bahwa yang ia hadapi bukan sekadar pertengkaran kecil. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih licik, bersembunyi di balik dinding rumah besar itu. Dan sementara malam-malam mereka berlalu tanpa kehangatan, Intan tidak tahu bahwa kegagalan malam pertama itu hanyalah awal dari serangkaian peristiwa yang akan menguji keteguhan hatinya sebagai istri dan sebagai perempuan yang harus belajar melindungi dirinya sendiri. Kalimat itu seperti gema yang terus berulang di kepala Intan setiap pagi ketika ia bangun lebih awal dari penghuni rumah lainnya. Ia tetap menjalani perannya seperti biasa, seolah tidak ada yang berubah. Menyapu lantai, membersihkan meja makan, lalu masuk ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Suara wajan dan aroma bawang goreng menjadi penanda rutinitas yang ia paksa terlihat normal. Raka biasanya keluar kamar ketika semuanya hampir siap. Ia menyapa singkat, mencium kening Intan sekilas, lalu duduk tanpa banyak bicara. Jarak di antara mereka belum sepenuhnya hilang, tetapi Intan memilih bersabar. Ia percaya, waktu dan ketulusan akan memperbaiki segalanya. Pak Nazar datang terakhir, mengenakan kaos rumah dan sarung, duduk sambil membaca berita di ponselnya. Sesekali ia memuji masakan Intan, terlalu sering menurut Intan, namun ia tetap menanggapinya dengan senyum sopan. Setelah sarapan, Intan dan Raka berangkat bekerja bersama. Di atas motor, Intan memeluk pinggang suaminya, merasakan sedikit ketenangan. Di luar rumah besar itu, dunia terasa lebih ringan. Ia bisa menjadi dirinya sendiri, bukan menantu, bukan istri yang diawasi, hanya Intan yang bekerja dan tertawa bersama rekan-rekannya. Namun ketenangan itu selalu berakhir ketika jam pulang tiba. Hari demi hari berlalu. 1 bulan, 2 bulan, hingga 3 bulan usia pernikahan mereka. Di mata orang lain, kehidupan Intan tampak baik-baik saja. Suami mapan, rumah besar, kebutuhan tercukupi. Tetapi di balik dinding rumah itu, ada rasa tidak nyaman yang perlahan berubah menjadi jijik. Perasaan yang Intan sendiri sulit jelaskan tanpa gemetar. Semua bermula dari hal-hal kecil. Pak Nazar sering berada di sekitar Intan tanpa alasan jelas. Ketika Intan mencuci piring, ia berdiri terlalu dekat, pura-pura mengambil gelas. Ketika Intan menyapu, Pak Nazar melintas dan melontarkan komentar tentang betapa rajinnya menantunya. Awalnya Intan menganggapnya perhatian berlebihan dari seorang ayah yang kesepian. Ia mencoba berpikir positif, mencoba memaklumi. Namun batas itu semakin kabur. Suatu pagi, ketika Intan masuk ke kamar mandi, ia menyadari ada bayangan berdiri di balik pintu. Pak Nazar berdiri di depan kamar mandi, bersandar santai, seolah menunggu giliran. Intan menahan napas, jantungnya berdegup kencang. Ia mempercepat gerakannya, berharap segera keluar. Saat pintu dibuka, Pak Nazar tersenyum. Lama juga, katanya ringan. Intan hanya mengangguk dan berlalu, tangannya dingin. Kejadian itu berulang. Terlalu sering untuk disebut kebetulan.
Kadang Pak Nazar berdiri di sana dengan alasan ingin ke toilet setelahnya. Kadang ia bertanya hal sepele tepat saat Intan hendak masuk kamar mandi. Setiap kali, Intan merasa ruang pribadinya direnggut sedikit demi sedikit. Puncaknya terjadi suatu sore ketika Raka belum pulang. Intan sedang menyiapkan bahan masakan di dapur. Tiba-tiba, ada sentuhan singkat di pinggangnya, seperti cubitan kecil, disertai tawa pelan. Intan terkejut, pisau di tangannya hampir terjatuh. Ia menoleh dan mendapati Pak Nazar berdiri terlalu dekat. Wajahnya santai seolah tidak terjadi apa-apa. "Jangan kaget begitu," ucap Pak Nazar ringan. "Bapak cuma bercanda." Tubuh Intan gemetar. "Bercanda." Kata itu terdengar menghina di telinganya. Ia mundur selangkah, menjaga jarak. "Tolong jangan begitu, Pak," katanya pelan tapi tegas. Pak Nazar mengangkat tangan, tertawa kecil, lalu pergi begitu saja, meninggalkan Intan dengan rasa mual yang naik ke tenggorokan. Sejak hari itu, Intan hidup dalam kewaspadaan. Ia mengatur waktu agar jarang sendirian di rumah. Ia mempercepat mandi, mengunci pintu kamar, dan selalu memastikan keberadaan Raka sebelum melakukan apapun. Namun Pak Nazar seolah memahami celah. Sentuhan-sentuhan kecil, komentar yang ambigu, tatapan yang terlalu lama, semuanya dibungkus dengan dalih candaan. Intan ingin bercerita pada Raka, tetapi lidahnya keluh. Ia takut tidak dipercaya, takut dianggap berlebihan, takut mengulang luka yang belum sembuh sejak pertengkaran mereka. Setiap malam, ia tidur dengan tubuh tegang, telinga awas mendengar langkah kaki di luar kamar. Di depan semua orang, Intan tetap berusaha terlihat seperti biasa. Tetapi di dalam dirinya, rasa jijik itu tumbuh menjadi ketakutan. Ia mulai menyadari bahwa rumah besar ini bukan sekadar tempat tinggal, melainkan ruang sempit yang perlahan menekan napasnya. Dan Intan tahu, jika ia terus diam, sesuatu yang lebih buruk mungkin sedang menunggu. Pikiran itu terus menghantuinya bahkan ketika pagi tampak berjalan seperti biasa. Ia tetap bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, lalu bersiap berangkat kerja bersama Raka. Namun hari itu, sebelum mereka sempat keluar rumah, Pak Nazar memanggil Intan ke ruang tamu dengan nada yang terdengar terlalu ramah. "Intan, duduk dulu," katanya sambil menepuk sofa di sampingnya. "Bapak mau bicara." Intan menoleh ke arah Raka, berharap suaminya ikut duduk. Namun Raka sudah bersiap dengan tas kerjanya, hanya berkata, "Aku panasin motor dulu." Pintu depan tertutup, menyisakan Intan berdua saja dengan Pak Nazar. Jantungnya langsung berdegup lebih cepat. Pak Nazar tersenyum, senyum yang membuat Intan tidak pernah benar-benar tenang. "Bapak pikir-pikir," katanya pelan, "kamu itu sebenarnya nggak perlu kerja capek-capek di pabrik. Sekarang sudah jadi istri. Fokus saja urus rumah, urus suami. Itu lebih mulia." Intan menegakkan punggungnya. "Saya masih ingin bekerja, Pak," jawabnya hati-hati. "Saya dan Raka sepakat begitu dari awal." Pak Nazar mengangguk seolah memahami, lalu melanjutkan dengan nada lebih lembut, lebih membujuk. "Raka itu anak baik, tapi kadang gak mikir jauh. Bapak cuma kasihan sama kamu. Capek kerja, capek ngurus rumah. Kalau kamu di rumah saja, semua bisa lebih teratur." Tatapannya menyapu wajah Intan dengan cara yang membuatnya ingin segera berdiri dan pergi. Intan menarik napas dalam. "Saya akan berhenti bekerja kalau saya hamil, Pak," katanya tegas. "Itu keputusan saya dan suami saya." Untuk sesaat, senyum Pak Nazar menghilang. Matanya menyipit, lalu kembali tertawa kecil. "Oh, begitu," ujarnya. "Ya sudah, Bapak cuma menyarankan." Namun Intan bisa merasakan kekecewaan yang tidak disembunyikan dengan baik. Ada sesuatu dalam nada Pak Nazar yang berubah, lebih dingin, lebih menekan. Sejak percakapan itu, sikap Pak Nazar semakin sering membuat Intan gelisah. Ia seolah mencari-cari alasan agar Intan tetap di rumah. Menawarkan diri mengantar Raka bekerja, menyuruh Intan istirahat saja, atau menyindir bahwa perempuan seharusnya tidak terlalu sering di luar rumah. Semua disampaikan dengan nada seolah peduli, tetapi Intan tahu, di baliknya ada keinginan lain yang membuat bulu kuduknya meremang. Intan semakin berhati-hati. Ia pulang dan pergi bersama Raka sebisa mungkin. Jika Raka pulang terlambat, Intan memilih mengurung diri di kamar. Namun perubahan sikapnya mulai terlihat. Ia sering terkejut saat Pak Nazar muncul tiba-tiba, wajahnya pucat ketika mendengar suara langkah kaki ayah mertuanya. Raka mulai menyadarinya. Suatu malam, saat mereka berbaring bersebelahan, Raka menatap Intan dengan raut heran. "Kamu kenapa, Tan?" tanyanya. "Belakangan kamu gampang kaget. Kalau Bapak lewat, kamu langsung tegang." Intan memejamkan mata.
Ingin rasanya ia membuka semua, menceritakan setiap sentuhan, setiap tatapan, setiap rasa jijik yang ia pendam. Namun bayangan pertengkaran mereka di awal pernikahan kembali muncul. Tuduhan, kecurigaan, jarak yang sempat tercipta. Ia takut kata-katanya justru akan menghancurkan sisa ketenangan yang mereka miliki. "Gak apa-apa," jawab Intan pelan. "Mungkin aku capek." Raka tidak puas dengan jawaban itu. Ia menatap Intan lebih lama, seolah mencari sesuatu di wajah istrinya. "Kalau ada apa-apa, bilang sama aku," katanya akhirnya. "Kita suami istri." Intan hanya mengangguk. Di dalam hatinya, ada pergulatan besar. Ia ingin percaya pada Raka, tetapi ketakutan menahannya. Sementara itu, Raka sendiri memilih tidak menyelidiki lebih jauh. Ada bagian dalam dirinya yang enggan mencurigai ayahnya sendiri. Laki-laki yang membesarkannya seorang diri, yang selama ini ia hormati dan percaya. Namun, kecurigaan kecil mulai tumbuh, meski Raka berusaha menekannya. Ia melihat bagaimana Intan semakin sering menghindari ruang-ruang tertentu di rumah. Bagaimana senyum istrinya tidak lagi lepas. Bagaimana ketenangan rumah besar itu terasa rapuh, seolah menyimpan rahasia yang siap pecah kapan saja. Intan merasa terjepit di antara dua ketakutan. Ketakutan akan Pak Nazar, dan ketakutan kehilangan kepercayaan suaminya. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, sampai kapan ia bisa bertahan dengan cara ini. Karena semakin ia mencoba diam, semakin jelas ia merasakan bahwa bujukan halus Pak Nazar hanyalah langkah awal, dan bahwa bahaya yang ia takuti perlahan semakin mendekat. Kesadaran itu semakin nyata ketika Intan mulai merasakan perubahan pada tubuhnya. Awalnya hanya mual di pagi hari, pusing yang datang tiba-tiba, dan rasa lelah yang tidak biasa. Intan mencoba mengabaikannya, menyalahkan kelelahan kerja dan tekanan pikiran. Namun ketika haidnya terlambat 2 minggu, kegelisahan itu berubah menjadi ketakutan yang membuat tangannya gemetar. Ia membeli alat tes kehamilan sepulang kerja, menyelipkannya di dalam tas tanpa sepengetahuan siapapun. Di kamar mandi, dengan pintu terkunci rapat, Intan menunggu hasilnya dengan napas tertahan. 2 garis merah muncul jelas. Dunia seakan berhenti berputar. Intan menutup mulutnya, menahan isak yang hampir pecah. Ia hamil. Perasaan bahagia yang seharusnya hadir justru bercampur dengan panik. Bayi ini adalah anugerah, tetapi juga membawa konsekuensi besar. Intan menatap pantulan dirinya di cermin, wajah pucat, mata sembab. Ia tahu, kehamilan ini akan mengikatnya lebih kuat pada rumah besar itu, pada Pak Nazar, pada situasi yang selama ini berusaha ia hindari. Intan memutuskan menyembunyikan kehamilannya. Dari Raka, dan terlebih lagi dari ayah mertuanya. Ia mengenakan pakaian longgar, menahan mual dengan permen jahe, dan berpura-pura baik-baik saja. Setiap pagi, ia tetap berangkat kerja seperti biasa, merasa pabrik adalah satu-satunya tempat ia bisa bernapas lega. Di dalam hatinya, Intan menyiapkan rencana. Ia harus keluar dari rumah itu. Ia harus pindah. Suatu malam, ketika suasana Raka sedang cukup tenang, Intan memberanikan diri membuka pembicaraan. "Mas," katanya pelan sambil menyiapkan teh, "kita nggak kepikiran buat tinggal sendiri." Raka menoleh, sedikit terkejut. "Maksud kamu, pindah?" "Iya," Intan mengangguk. "Bukan karena apa-apa. Aku cuma pengen kita mandiri. Bikin rumah tangga kita sendiri." Raka terdiam sejenak, lalu menghela napas. "Aku ngerti maumu," katanya, "tapi bapak tinggal sendirian. Aku nggak tega ninggalin dia. Lagian, rumah ini besar. Kita juga nyaman di sini." Intan menunduk, menggenggam cangkirnya erat. "Aku cuma pengen suasana baru," katanya mencoba alasan lain. "Biar lebih dekat ke tempat kerja, misalnya." Raka tersenyum tipis. "Nanti ya, Tan. Sekarang belum waktunya." Jawaban itu mematahkan harapan Intan. Ia mencoba lagi di hari lain, dengan alasan berbeda, tentang privasi, tentang ingin belajar hidup sederhana. Namun semua usahanya berujung sama. Raka selalu menolak dengan nada lembut, seolah keputusan itu sudah final. Intan kehabisan cara. Sementara itu, Pak Nazar semakin sering berada di rumah. Ia mulai memperhatikan perubahan kecil pada Intan, cara Intan menolak kopi, bagaimana ia sering memegangi perut saat mual. Tatapan Pak Nazar menjadi lebih tajam, lebih mengamati. Intan menghindarinya sebisa mungkin, menjaga jarak, memastikan tidak pernah sendirian. Rahasia itu akhirnya terbongkar secara tak terduga. Suatu pagi, Intan tiba-tiba pusing berat saat di dapur. Pandangannya berkunang-kunang, tubuhnya limbung. Raka yang baru keluar kamar langsung menahannya. "Tan," serunya panik.
Kamu kenapa? Intan terduduk, napasnya tersengal. Tidak ada lagi tenaga untuk berpura-pura. Air matanya jatuh. Aku hamil, katanya lirih. Raka terpaku. Wajahnya berubah dari kaget menjadi bahagia, lalu cemas. Ia memeluk Intan erat. Kamu serius? Tanyanya, suaranya bergetar. Intan mengangguk. Untuk sesaat, dunia terasa hangat. Raka tertawa kecil, mencium kening istrinya berkali-kali. Kita bakal punya anak, katanya penuh haru. Kabar itu segera terdengar ke telinga Pak Nazar. Reaksinya cepat, terlalu cepat. Ia tersenyum lebar, mengucapkan selamat dengan nada yang membuat Intan tidak nyaman. Berarti kamu harus lebih banyak istirahat, katanya. Kerja di pabrik itu berat. Lebih baik di rumah saja. Intan langsung menolak halus. Aku masih kuat, Pak, katanya. Dokter juga bilang gak apa-apa selama kandungannya sehat. Pak Nazar mengangguk, tetapi sorot matanya tidak menyembunyikan ketidaksenangan. Raka, yang masih diliputi euforia, tidak menangkap perubahan itu. Ia mendukung keputusan Intan untuk tetap bekerja sementara waktu, percaya pada kekuatan istrinya. Bagi Intan, keputusan itu bukan soal karir. Bekerja adalah tameng. Selama ia keluar rumah, selama ia tidak sendirian di sana, ia merasa lebih aman. Namun jauh di dalam dirinya, ada ketakutan baru yang tumbuh. Ketakutan bahwa dengan kehamilan ini, ia justru semakin terperangkap. Dan bahwa bahaya yang ia rasakan selama ini mungkin tidak akan berhenti, justru akan mencari celah baru untuk mendekat. Perasaan itu membuat Intan semakin tertekan, hingga suatu hari ia merasa tidak sanggup lagi memendam semuanya sendirian. Kehamilan yang semakin membesar, rasa takut yang terus menghantui, dan sikap Pak Nazar yang kian sulit ditebak membuat dadanya sesak hampir setiap waktu. Di tengah kebingungan itu, Intan teringat pada satu-satunya orang yang selama ini ia percaya selain Raka, Lucy. Sahabatnya sejak masih bekerja di pabrik yang sama, sekaligus teman lama Raka sebelum mereka menikah. Lucy dikenal cerewet, blak-blakan, tetapi hatinya tulus. Intan yakin, setidaknya pada Lucy ia bisa bicara tanpa dihakimi. Mereka bertemu di sebuah warung kecil sepulang kerja. Intan datang dengan wajah lelah, mata sembab yang tidak bisa sepenuhnya ia sembunyikan. Lucy langsung menyadari ada yang tidak beres. Tan, kamu kenapa? Sejak hamil kok kelihatan makin kurus? Tanyanya sambil menatap Intan penuh selidik. Pertahanan Intan runtuh. Kata-kata yang selama ini ia simpan rapat akhirnya tumpah begitu saja. Ia bercerita tentang surat misterius, tentang pertengkarannya dengan Raka, tentang sikap Pak Nazar yang membuatnya jijik dan takut, tentang tatapan, sentuhan, dan bujukan halus yang selalu membuatnya ingin lari dari rumah besar itu. Suaranya gemetar, tangannya dingin, air mata jatuh tanpa bisa ia cegah. Lucy terdiam lama. Wajahnya berubah serius, tidak lagi seperti biasanya. Kamu yakin, Tan? Tanyanya pelan. Ini bukan salah paham? Intan mengangguk cepat. Aku tahu rasanya diganggu, Lus. Aku nggak ngarang. Aku takut. Ia menutup wajahnya, bahunya bergetar. Aku bahkan takut cerita ke Raka. Lucy menarik napas panjang. Ia menggenggam tangan Intan erat-erat. Kamu nggak sendirian, katanya. Aku percaya sama kamu. Intan pulang dengan sedikit kelegaan. Ia merasa menemukan titik terang, setidaknya ada satu orang yang tahu kebenaran. Namun ia tidak menyadari, di balik niat baik Lucy, ada langkah yang akan memicu badai baru dalam rumah tangganya. Tanpa memberitahu Intan, Lucy menemui Raka keesokan harinya. Sebagai sahabat lama, ia merasa Raka berhak tahu. Dengan hati-hati, Lucy menyampaikan semua keluhan Intan. Ia berharap Raka akan membuka mata, akan melindungi istrinya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Raka murka. Wajahnya memerah, rahangnya mengeras. Intan bilang begitu, tanyanya dengan suara bergetar menahan emosi. Kamu yakin dia nggak salah paham? Lucy mencoba menjelaskan, tetapi Raka sudah terlanjur tersulut. Di kepalanya, cerita itu terdengar seperti tuduhan keji terhadap ayahnya sendiri. Ayah yang selama ini ia hormati, yang membesarkannya sendirian. Intan kebanyakan pikiran, katanya dingin. Dia lagi hamil. Emosinya nggak stabil. Malam itu, Raka pulang dengan amarah yang tidak disembunyikan. Ia langsung menghadapi Intan. Kenapa kamu cerita ke Lucy? Tanyanya tajam. Kenapa nggak langsung ke aku? Intan terkejut. Dadanya berdegup kencang. Aku cuma butuh cerita, Mas, katanya lirih. Aku takut kamu nggak percaya. Dan sekarang aku makin bingung harus percaya yang mana.
balas Raka. Bapak nggak mungkin kayak gitu. Air mata Intan jatuh. Untuk pertama kalinya, ia tidak menahan diri. Kalau kamu nggak percaya, katanya dengan suara bergetar namun tegas, buktikan sendiri. Raka terdiam. Kata-kata itu menancap di kepalanya. Ada sesuatu dalam sorot mata Intan, ketakutan yang nyata, bukan rekayasa. Keraguannya goyah. Ia akhirnya mengangguk pelan. Baik, katanya. Aku akan lihat sendiri. Namun rencana itu tidak berjalan semulus yang mereka kira. Pak Nazar, entah bagaimana, mencium perubahan sikap Raka. Ia menjadi lebih waspada, lebih berhati-hati. Tatapan-tatapan licik itu menghilang. Sentuhan-sentuhan kecil berhenti. Ia bersikap seperti ayah mertua yang sempurna. Menjaga jarak, berbicara seperlunya, bahkan terlihat lebih sopan dari sebelumnya. Di hadapan Raka, Pak Nazar tampil tanpa celah. Membuat Intan nyaris putus asa. Ia merasa seperti orang gila yang berteriak bahaya di tengah ruangan kosong. Setiap kali Raka memperhatikan, tak ada satupun hal mencurigakan yang terlihat. Dan di balik sikap normal yang dipertontonkan itu, Pak Nazar tahu satu hal, Intan sudah berani bersuara. Dan bagi dirinya, itu berarti permainan harus dilanjutkan dengan cara yang lebih licik, lebih rapi, menunggu waktu yang paling lengah untuk kembali mendekat. Kalimat itu seolah menjadi bayangan yang terus mengikuti Intan hingga usia kehamilannya memasuki bulan-bulan terakhir. Perutnya semakin membesar, langkahnya melambat, dan fokus rumah tangga perlahan bergeser pada satu tujuan, persiapan kelahiran. Pertengkaran antara Intan dan Raka pun mereda dengan sendirinya. Bukan karena semua masalah selesai, melainkan karena keduanya sama-sama memilih menahan diri demi bayi yang akan lahir. Raka berubah lebih protektif. Ia sering melarang Intan mengerjakan pekerjaan berat, membawakan tasnya, dan memastikan ia cukup istirahat. Di hadapan perhatian itu, Intan berusaha terlihat tenang, meski kegelisahan tidak benar-benar hilang. Ia hanya menyimpannya lebih dalam, menguburnya di balik senyum dan perut yang kian menonjol. Pak Nazar pun tampak berubah. Ia menjaga jarak, tidak lagi berdiri terlalu dekat, tidak ada sentuhan-sentuhan yang membuat Intan mual. Ucapannya menjadi singkat, sikapnya lebih dingin namun terkendali. Di depan Raka, ia bahkan tampak seperti ayah yang perhatian, menanyakan kondisi Intan, menyarankan makanan bergizi, dan menawarkan bantuan seperlunya. Semua itu membuat Raka semakin yakin bahwa kekhawatiran Intan sebelumnya hanyalah salah paham. Bagi Intan, perubahan itu bukan ketenangan, melainkan jeda yang menakutkan. Ia merasa seperti hidup di atas permukaan air yang tenang, padahal di bawahnya arus deras siap menyeret kapan saja. Ia tidak pernah benar-benar merasa aman, terutama ketika Raka harus lembur atau pulang terlambat. Namun dengan kondisi hamil tua, Intan memilih fokus pada bayinya. Ia berbicara pada perutnya setiap malam, memohon kekuatan untuk bertahan. Hari persalinan tiba tanpa banyak drama. Setelah perjuangan panjang dan melelahkan, Intan melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Tangis pertama bayi itu membuat Intan menangis lega. Raka memeluknya dengan mata berkaca-kaca, berjanji akan menjadi ayah yang baik. Di momen itu, Intan sempat berharap semua ketakutannya akan berakhir. Bahwa dengan hadirnya anak ini, rumah besar itu akan menjadi tempat yang benar-benar aman. 40 hari pertama setelah melahirkan diisi dengan kelelahan dan penyesuaian. Intan lebih banyak berada di kamar, mengurus bayinya. Pak Nazar kembali menjaga jarak, bahkan jarang masuk ke area kamar Intan. Ia terlihat sibuk dengan urusannya sendiri. Situasi itu membuat Intan sedikit bernapas lega, meski kewaspadaan tetap melekat. Namun ketenangan itu kembali goyah ketika suatu malam Raka menyampaikan kabar. "Aku dapat tugas keluar kota," katanya sambil duduk di tepi ranjang. "Cuma beberapa hari." Jantung Intan seakan berhenti berdetak. Tangannya yang sedang menggendong bayi langsung menegang. "Aku ikut," katanya spontan, nyaris memohon. "Aku nggak mau sendirian di rumah." Raka terkejut. "Tan, kamu masih masa pemulihan. Bayi juga masih kecil," katanya lembut. "Perjalanannya capek." "Aku bisa," Intan menggeleng cepat. "Aku lebih capek kalau di sini." Kata-kata itu hampir keluar begitu saja, namun ia menahannya sebelum berubah menjadi pengakuan yang lebih jauh. Ia menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. Aku nggak tenang kalau kamu pergi." Raka menghela napas panjang. Ia mengira itu hanya kecemasan seorang ibu baru. "Bapak ada di rumah," katanya. "Kamu nggak sendirian." Justru itu yang membuat Intan ingin berteriak. Ia menggigit bibir, menahan air mata. "Mas, tolong." Suaranya melemah. "Sekali ini saja." Namun Raka tetap menolak.
Ia mencium kening Intan, berusaha menenangkannya. "Aku nggak lama," katanya. "Percaya sama aku." Malam itu, Intan tidak bisa tidur. Ia memeluk bayinya erat-erat, menatap pintu kamar yang tertutup. Ketakutan lama kembali menyeruak, lebih kuat dari sebelumnya. Ia merasa firasat buruk kembali mendekat, bahwa jarak yang akan tercipta antara dirinya dan Raka adalah celah yang selama ini ditunggu-tunggu oleh seseorang di rumah besar itu. Dan di dalam kesunyian malam, Intan menyadari satu hal pahit. Ia akan kembali sendirian menghadapi ketakutannya, tepat di saat ia paling rapuh. Namun apa yang tidak ia ketahui, keputusan Raka pergi keluar kota bukan sepenuhnya seperti yang ia bayangkan. Keberangkatan itu hanyalah akal-akalan. Raka memang berpamitan, membawa tas dan berpura-pura berangkat dinas, tetapi malam itu ia kembali diam-diam, memarkir motornya jauh dari rumah, lalu masuk lewat pintu samping dengan langkah senyap. Keraguan yang selama ini ia tekan akhirnya tumbuh menjadi firasat kuat. Tangisan Intan, ketakutannya yang tidak pernah benar-benar hilang, permintaan ikut keluar kota yang nyaris memohon, semuanya terasa terlalu nyata untuk disebut berlebihan. Raka memilih membuktikan sendiri, meski itu berarti menghadapi kemungkinan terburuk tentang ayahnya sendiri. Malam pertama, Raka bersembunyi di ruang kerja yang gelap, mengintip lewat celah pintu. Rumah besar itu sunyi. Pak Nazar hanya menonton televisi sebentar lalu masuk kamar. Tidak ada hal mencurigakan. Intan keluar kamar sebentar untuk membuat susu bayi, lalu kembali masuk dan mengunci pintu. Raka pulang menjelang subuh dengan perasaan campur aduk. Lega sekaligus malu pada dirinya sendiri karena telah mencurigai ayahnya. Namun firasat itu tidak pergi. Malam kedua, Raka kembali berjaga. Kali ini lebih lama. Hampir tengah malam ketika ia mendengar langkah kaki pelan menyusuri lorong. Nafasnya tertahan. Dari balik bayangan, Raka melihat Pak Nazar berhenti di depan kamar Intan. Laki-laki tua itu menoleh ke kiri dan kanan, memastikan keadaan sepi, lalu perlahan mencoba memutar gagang pintu. Dari dalam kamar, terdengar suara Intan tersentak panik. "Pak, jangan!" Suaranya bergetar, nyaris menangis. Bayi mereka terbangun dan mulai merengek. Dunia Raka runtuh seketika. Ia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana ayahnya berdiri terlalu dekat, berusaha memaksa masuk, membujuk dengan suara rendah yang menjijikan. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Darah Raka mendidih, tetapi ia menahan diri. Ia tidak bodoh. Ia tahu, jika malam itu ia hanya bertindak dengan emosi, kebenaran bisa menguap begitu saja. Dengan tangan gemetar, Raka mengirim pesan singkat kedua orang tetangga terdekat dan ketua RT, meminta mereka datang segera. Beberapa menit yang terasa seperti seabad berlalu. Pak Nazar semakin berani, mengetuk pintu sambil mengucapkan alasan-alasan busuk yang membuat perut Raka bergejolak. Ketika pintu kamar Intan hampir terbuka paksa, Raka melangkah keluar dari persembunyian. "Bapak ngapain?" Suaranya meledak di tengah keheningan. Pak Nazar terkejut. Wajahnya pucat. Ia mundur selangkah, mencoba tertawa, mencari alasan. Namun sebelum sempat berkata apapun, pintu rumah terbuka dan beberapa warga masuk. Situasi berubah kacau. Intan keluar kamar dengan tubuh gemetar, bayi dalam gendongan, wajahnya basah oleh air mata. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Orang-orang kampung menangkap Pak Nazar malam itu juga. Beberapa berteriak marah, beberapa terdiam ngeri menyadari apa yang hampir terjadi. Pak Nazar mencoba melawan, lalu meratap, memohon pada Raka. "Bapak hilaf," katanya terisak. "Bapak kesepian." Raka menatap ayahnya dengan mata merah, tetapi suaranya tegas. "Kesepian bukan alasan buat merusak hidup orang lain. Apalagi istriku." Pilihan itu menghantam Raka seperti palu. Jika ia menyerahkan ayahnya ke polisi, ia kehilangan satu-satunya orang tua. Namun jika ia diam, ia mempertaruhkan keselamatan istrinya dan anaknya. Tidak ada lagi keraguan. Dengan tangan sendiri, Raka melaporkan Pak Nazar ke polisi. Proses hukum berjalan. Rumah besar itu menjadi saksi bisu kehancuran sebuah ikatan darah. Intan menjalani hari-hari berat, tetapi kali ini ia tidak sendirian. Raka selalu di sisinya, meminta maaf berulang kali karena pernah meragukan, karena terlambat bertindak. Intan tidak banyak bicara. Lukanya terlalu dalam untuk diurai dengan kata-kata, namun ia tahu satu hal, suaminya akhirnya memilihnya. Beberapa bulan kemudian, mereka pindah. Jauh dari rumah besar itu, menyewa rumah kecil sederhana, tetapi hangat. Di sanalah Intan perlahan memulihkan diri. Tawa bayinya menjadi pengingat bahwa ia selamat, bahwa ia berani bersuara, bahwa kejahatan, seberapa rapi pun disembunyikan, akan selalu meninggalkan jejak. Dan bagi Raka,
Keputusan itu akan selalu menyakitkan. Namun ia tahu, kehilangan seorang ayah jauh lebih ringan dibanding kehilangan nurani dan keselamatan keluarganya sendiri. Tama.